Hai semuanya, halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Eliswan. Aku mau bahas tentang seputar pengalaman aku pakai behel. Aku baru pasang behel. Alhamdulillah udah masuk 2 minggu ini aku pasang behel. Untuk yang aku rasain pasang behel itu ternyata nggak semenyakitkan seperti yang aku dengar dari cerita-cerita orang atau yang aku lihat dari channel-channel YouTube orang. Tapi yang aku rasain itu lebih ke yang ngilu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kak, rasanya di behel itu kayak gimana, sakit apa enggak, sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi nih ya, menurut aku nggak sakit sama sekali pada saat pemasangannya, nggak sama sekali, cuman lebih ke ngilu afternya. Jadi aku waktu itu pasang di FDC Dental Clinic yang di cabang Fatmawati. Itu di situ dokternya telaten banget dan benar-benar secara terperinci detail ngejelasin ke aku tentang apa aja yang mesti dilakuin oleh yang pemakai behel, apa aja yang dilarang atau dihindari untuk pemakai behel, terus juga kayak yang bakalan kita rasain itu apa setelah dipasang kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang aku ngerasain sendiri seperti yang kalian lihat. Jadi kenapa aku memutuskan untuk pasang behel, karena jujur aja gigi aku yang geraham atas sebelah kiri rahangnya itu agak turun, karena gigi aku yang bawahnya ini, di bawahnya itu sempat dicabut dikarenakan waktu itu gigi aku sakit dan memang gigi itu tuh udah rusak, udah tinggal akarnya doang karena sering sakit. Jadi akhirnya diputuskan untuk dicabut. Sayangnya dari saat penyabutan itu aku nggak ada inisiatif atau nggak ada kepikiran untuk tambal lagi nih gigi yang ngompongnya. Sampai pada akhirnya karena dibiarin aja udah berapa tahun, gigi atas itu karena nggak ada acuan antara atas dan bawah, jadinya turun gitu. Dan proses pengunyahannya nggak enak, nggak bisa maksimal. Terus akhirnya rahang aku yang turun itu agak condong ke depan, jadi kesini loh, kayak nonjok pipi aku. Setiap kali makan pasti gusi atau pipi aku itu kegigit, dan itu menyebabkan sariawan sering banget. Dan itu kan gak nyaman. Oh iya, jadi di sini gigi aku selain karena rahangnya yang turun sebelah kiri, rahang atas turun, dan gigi geraham atasnya itu agak maju, tapi juga karena jadi aku di sini tuh punya taring, guys. Nih. Taring ini tadinya runcing, terus kayak agak keluar gitu setiap kali aku senyum. Itu dia udah keluar. Karena selain dia runcing, dia juga kayak apa ya? Ngadangak gitu, meren kata orang Sunda mah ngadangak gitu, jadi kayak agak ke atas, agak maju gitu. Akhirnya disaranin memang untuk dibehel. Jadi gigi aku perlahan agak masuk lagi. Terus gigi bawah aku posisinya itu kayak cekung ke dalam gitu, kayak cekung ke dalam gitu. Bentuknya itu bukan U tapi kumaha ya, kayak gitulah gitu pokoknya. Aku susah ngejelasinnya, guys. Intinya gigi aku masalahnya bukan hanya gusi yang turun, tapi gigi bagian bawah itu kayak cekung ke dalam, dan juga bagian si taring ini udah mau keluar kayak gitu. Dan aku memang disaranin pakai behel itu dari setahun yang lalu. Cuman aku pikir, aku tuh tipe yang pemikir banget, kayak aduh kalau misalnya nanti pakai behel ntar aneh nggak ya, nyaman nggak ya, soalnya kata orang-orang tuh sakit banget, terus bakal dihujat gak ya sama orang. Karena jujur aku tipe orang yang kepikiran banget sama kayak gitu. Terus juga aku mikirnya gini, aku pakai behel itu bukan hanya untuk estetik atau kecantikan, bukan untuk gaya-gayaan, tapi terlebih karena aku pengen gigi aku rapi, gigi aku sehat, jadi kalau dibersihin juga lebih mudah, kuman-kuman juga hilang. Akhirnya aku memutuskan untuk ke FDC. Sebenarnya aku ngikutin FDC udah lama juga. Aku juga udah 2 kali scaling, yaitu di FDC yang cabang Depok sama di Fatmawati. Tapi karena domisili aku memang deketnya ke Fatmawati, jadi ya udah aku memutuskan untuk konsul lagi ke Fatmawati. Ya di situ sampai akhirnya aku pasang behel. Pokoknya aku bakalan jelasin kayak
prosedur awalnya pada saat pemasangan behel itu kayak gimana, apa aja yang mesti dilakuin, budgetnya berapa, itu nanti di next vlog aku insyaallah. Dan yang sekarang aku mau ngejelasin rasanya aja dulu. Pokoknya kalau kalian di luaran sana ada yang mau atau berniat pengen pasang behel, please percaya sama aku, setiap orang itu merasakan kadar sakitnya berbeda-beda. Semua orang berbeda. Menurut aku sakit, belum tentu menurut kalian sakit. Menurut kalian sakit, belum tentu di aku itu sakit. Dan yang aku rasain itu bukan sakit yang kayak sakit gigi gitu loh, bukan. Tapi lebih ke ngilu guys, ngilu banget. Jadi gigi kita semuanya satu mulut ini ngilu. Kayaknya tuh, nih untuk disatuin aja antara gigi atas dan bawah, nempel kayak gitu aja kayak ngilu. Gimana sih? Lebih gampangnya kayak gini, kayak gigi kita itu goyang, atau gigi kita waktu masih kecil kayak mau copot, ya kayak gitu, terus dipaksa buat makan. Memang ada sakitnya, tapi lebih ke ngilu. Dahsyat ngilunya. Baru 4 harian yang lalu aku ngerasain sariawan karena ujung krawat di bracket yang geraham bawah sebelah kiri aku itu ada yang agak tajam gitu loh. Jadi kalau aku ketawa atau ngomong agak cepet kayak gitu, kayak agak nusuk gitu, jadi ngegores-gores pipi, jadi akhirnya sariawan. Terus di sebelah sini juga kan gigi aku kan memang sebelah sini lebih parah gitu majunya, nah itu suka ngegesek-gesek gitu, jadi akhirnya sariawan. Tapi nggak apa-apa kok guys, yang penting kalian rajin bersihin, kumur-kumur pakai air garam, mungkin bisa juga sebagian orang manjur gitu. Terus kalau aku pribadi, aku banyakin minum air putih, air mineral, sama rajin kumur-kumur kayak pakai Listerine atau mouthwash yang lain gitu. Itu tuh ngaruh sih di aku, nggak tahu deh kalau di kalian, tapi coba aja ya, siapa tahu ada yang sama kayak aku gitu. Terus ada juga yang nanya, terus gimana lu kalau makan? Nyelip-nyelip dong. Iya, kalau makan pasti nyelip guys. Jadi dulu kan kalau misalnya nyelip di bawah atau apa, kita bisa kayak gitu ya, akalin pakai lidah. Sekarang jangan harap, pakai lidah itu gak bakalan ngaruh, dia nyelip di antara sela-sela bracket dan kawat, itu susah banget diakalin, harus pakai toothpick biar bisa kena, kayak gitu sih kalau aku. Dan jujur selama 2 minggu ini aku di behel, aku belum bisa ngegigit apapun secara langsung karena memang anjuran dari dokter itu nggak boleh makan yang kenyal-kenyal, nggak boleh ngunyah terlalu keras, nggak boleh makan yang langsung digigit. Contohnya kayak gigit buah apel atau kerupuk krek gitu, biasanya kan kita langsung gitu ya, udah nggak bisa guys. Minimal harus dipotong kecil-kecil banget, 1 cm apa 3 cm gitu, aku lupa. Nanti deh di next video aku kasih tahu ya. Jadi aku dapat surat kecil gitu dari dokternya untuk yang dilarang atau yang memang harus dilakuin oleh pemakai behel tuh apa aja. Jadi aku sendiri nggak bisa sama sekali ngegigit atau ngunyah buah gitu. Nasi sekalipun, 1 butir nasi aku coba diemin di sini sama di gigi geraham, itu sama sekali nggak bisa aku gigit guys, saking ngilunya. Dan akhirnya aku makan bubur terus. Tapi jujur ya, emang dasarnya orang Indonesia kalau makan bubur itu kayaknya nggak ada kenyangnya. Baru 30 menit cacing-cacing di perut aku udah bunyi lagi. Sampai akhirnya karena udah capek banget itu, masa iya sih aku harus makan bubur terus, udah kurus makin kurus. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku harus makan nasi. Tetap orang Indonesia ya, makanan pokoknya nasi. Aku tetap makan nasi, tapi dengan cara nasi aku itu aku kasihin kuah. Jadi tinggal lek aja, tinggal satu huap gitu, aku telan aja langsung gitu guys. Tapi kan perut aku jadi enak gitu, jadi adem, kenyangnya juga jadi lebih lama, nggak kayak yang pas aku makan bubur cepet banget lapernya. Dan jujur kalau aku pribadi makan bubur itu lebih, setelah makan bubur itu lebih kerasa lapar banget daripada kita belum makan sama sekali sih. Gimana ya ngejelasinnya, intinya kayak gitu menurut aku. Jadi ini vlog pertama aku di YouTube aku yang masih baru, semoga bermanfaat. Insya Allah kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apa, silahkan komen. Jangan lupa like juga, siapa tahu
ada yang memang lagi ngebutuhin informasi ini. Untuk informasi secara terperinci dan detailnya, insya Allah aku bakalan buat di next vlog aku. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan bicaranya atau penyampaiannya agak belibet. Di sini aku masih banyak belajar banget guys. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Dah. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Oh ya guys, aku mau kasih tahu. Tadi kelupaan aku kasih tahu. Untuk kalian yang memang sebenarnya posisi gigi yang nggak terlalu bermasalah atau nggak urgent banget untuk dibehel, please banget nggak usah pengen untuk dibehel, karena setahu aku dibehel itu nggak seenak itu, nggak senyaman itu. Walaupun memang yang dirasa itu bukan sakit yang sakit gigi, tapi lebih ke ngilu. Tapi percayalah, kalau misalnya niat kalian untuk sekedar mempercantik penampilan kalian, mendingan gak usah. Kalian harus mensyukuri apa yang sudah ada. Kalau misalkan kalian memang mempunyai masalah di gigi kalian atau bentuk rahang kalian atau apalah itu, mungkin kalian bisa konsul dulu. Kalau misalnya memang udah beberapa kali konsul dan dinyatakan harus pakai behel, barulah kalian pakai. Tapi kalau hanya untuk kecantikan, saya ingatkan sekali lagi, mending gak usah ya.